Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat obor, balik lagi di sini bareng Faye di obor 13. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan cerita pengalaman saya sendiri. Mungkin tidak ada horor-horornya, ini mungkin lebih ke cerita hiburan. Tapi cerita hiburan ini ya masih ada berbaut-baut mistis yang nyeleneh lah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, berikut ceritanya. Untuk mengingat kisah-kisah yang saya alami mengenai cerita-cerita nyeleneh saat saya SMA, ya sedikit ingat menggelikan lah buat saya kalau saya ingat-ingat saat ini gitu kan. Tapi saya mencoba menceritakanlah kepada teman-teman daripada saya simpan sendiri gitu kan. Nah, dulu cerita pertamanya gini. Ketika saya di SMA tuh kan, muka saya tuh sering berjerawat tuh. Ya mungkin karena efek dari kotoran juga, terus masa puber juga. Nah, saya tuh suka ngambil nuangin alkohol yang 70% tuh ke botol plastik. Nah, sering saya bawa-bawa tuh ke sekolah buat saya sapu-sapu muka gitu kan. Apalagi dulu ketika saya SMA belum banyak ya produk-produk untuk pembersih wajah gitu kan. Nah, saya inisiatif dengan ilmu pengetahuan yang terbatas gitu kan. Bahwa alkohol bisa membersihkan wajah dan luka biar nggak berjerawat, biar bersih. Nah, pemikiran saya dulu tuh waktu itu tuh seperti itu gitu kan. Nah, kemudian biar nggak malu saya bawa-bawa alkohol itu, saya sering masukin ke botol plastik yang hand carry gitu, bisa dimasukin ke saku gitu. Dulu punya kemasan plastik kecil ya yang bisa masuk ke saku seragam. Nah, suatu hari saya lagi iseng-iseng nih di kelas, sedang nggak ada guru lah, biasa anak SMA kan suka random kelakuannya. Saya iseng-iseng lompat ke di jendela kelas nih, mau ke taman sebelah nih. Pas saya di jendela sedikit menunduk, si alkohol itu jatuh ke bawah. Nah, ketika jatuhnya ke bawah itu, di bawah itu ada anak-anak kakak kelas lah gitu yang terbilang nakal-nakal lagi pada ngerokok tuh di samping kelasnya, karena spotnya tuh lumayan tersembunyi gitu samping kelas saya itu. Nah, salah satu anak yang saya segani di situ karena tampangnya serem, bawa itu alkohol itu tuh. Terus dia ngelihat saya ke atas, turun katanya. Ya, saya turun lah ke situ. Terus dia buka botolnya, lalu dia cium. Ini apaan ini, menyengat katanya. Terus saya dengan sedikit ketakutan juga karena gerombolannya banyak di situ. Saya bilang, ayolah, kalau mau kita bagi dua aja. Ini lumayan nih, barang enak nih, kalau diminum nih lumayan seger katanya. Terus dia bilang, aduh, lu tuh keterlaluannya. Gua mah nggak kuat nih kalau untuk minum yang ginian katanya. Nggak, bener, aku bilang, kita bagi dua aja nih, biar seru nih mumpung gak ada guru katanya. Yang ada ntar gue malah sempoyongan katanya balik. Enggak, kata gue tuh. Ayo, nah terus si botolnya itu dia kelilingin tuh ke teman-temannya. Coba gue cium dong, cium cium cium. Oh, ini nih parah nih, lu minumannya yang gini. Enggak, ini mah enteng buat gue mah. Ayo kalau mau kita bagi-bagi. Di sisi lain gue takut juga gitu kan. Gimana kalau mereka iyain gitu? Malah itu kan belum tentu layak minum juga gitu kan, belum tentu, karena itu alkohol untuk pemakaian luar ya, bukan untuk dikonsumsi gitu kan. Akhirnya si kakak kelas itu ya udah nih, bawa pergi sana gitu kan. Di sisi lain perasaan saya yang tadi sempat ketakutan lega juga gitu. Di sisi lain saya udah mulai memiliki nama tuh, dikenal di sekolah saya. Senior bilang tuh, si dewa mabuk nih dia bilang gitu. Setiap ketemu saya, si dewa mabuk, si dewa mabuk. Padahal saya nggak suka juga gitu minum minuman alkohol gitu, apalagi ini alkohol untuk luka gitu kan. Nah, kemudian cerita kedua nih. Cerita kedua saya alami juga nih ketika di kelas. Biasalah kalau anak-anak SMA tahun 2000-an tuh suka rada-rada random juga kelakuannya, karena saat itu aktivitas untuk menyalurkan hobi dan kesukaan tuh masih terbatas, berhubung juga teknologinya masih terbatas, circle-nya juga masih terbatas gitu kan. Nah, otomatis biasanya mainan tuh nggak jauh gitu antara perempuan, olahraga di kelas, sama main hal-hal mistis gitu. Apalagi ketika SMA tuh kan lagi nakal-nakalnya biasanya tuh, kalau yang laki-laki dan perempuan tuh
suka mudah terpengaruh, belum lagi mereka tuh biasanya butuh validasi gitu kan dari orang-orang di sekitarnya. Nah saat itu tuh lagi musim ini ya di kota saya tuh tawuran antar sekolah. Jadi ya dari anak-anak sekolah lain tiba-tiba kita lagi pulang ya di apa namanya ya di kroyok, dipalakin gitu kan. Nah banyak dari kita tuh suka ada kepercayaan megang-megang jimat gitu kan, jimat-jimat raja dan sebagainya gitu untuk ditaruh di sabuk lah, biar kuat dibacok atau biar disegani, biar berkarisma gitulah. Banyak juga dari teman-teman saya yang percaya hal-hal gitu tuh pada main ke dukun untuk meminta pegangan. Nah singkat cerita, waktu itu kejadian siang lah, lagi istirahat siang. Nah saya tuh lagi nyontek PR dari teman saya tuh di kelas, lagi buru-buru. Tiba-tiba nih ada salah satu teman saya nih yang cukup dikenal juga nakal juga tuh di kelas saya dan doyan hal-hal mistis gitu. Tiba-tiba nyamperin ke meja saya. Terus saya dalam hati bilang, aduh ini apa lagi nih, lagi buru-buru malah ngeganggu gitu kan. Tiba-tiba dia nanya sambil nepuk bahu saya, lu gak istirahat? Terus gue bilang, diem lu, kata gue tuh, lu nggak tahu nih gue lagi bawa jimat. Gue bilangin gitu aja ke dia gitu kan, sedikit menggertak. Terus dia nanya, jimat apaan? Katanya, ini gue baru dikasih sama guru gue tadi malam. Lu nggak ngerasain di belakang gue ada macan putih nih, katanya. Ada macan, gue bolak gitu kan ke dia. Terus tiba-tiba dia tuh sosok mendeteksi gitu kan di belakang punggung, sambil badannya gemetar dan kumat kamit gitu. Terus dia bilang, ya bener Fei, gue ngeliat dan gue ngerasain tuh di belakang lu tuh ada macan putih gitu kan. Iya, kata gue tuh, pokoknya lu jauh-jauh dulu deh, gue lagi harus nenangin diri dulu gitu kan. Akhirnya dia pergi gitu kan dengan sedikit ekspresi yang bangga gitu, sok-sok bisa mendeteksi hal gaib gitu kan. Dia keluar kelas. Terus yang gue bingung, emang iya gitu di belakang gue ada macan putih, padahal aku tuh ngebawa apa-apa gitu kan saat itu. Ya itulah cerita kedua. Yang cerita ketiga ini terjadi ketika di sekolah saya itu ada kesurupan massal. Di kelasnya tuh di seberang kelas saya terhalang oleh lapangan basket. Nah saat itu tiba-tiba pelajaran sekolah tuh dihentikan gitu karena yang kesurupannya lumayan banyak gitu. Lalu dengan kondisi kelas seperti itu ya, daripada saya ikut-ikutan gak jelas ya, akhirnya saya melipir sendiri tuh ke kantin. Dan di kantin tuh saya punya spot merokok. Biasanya merokok tuh deket si bapak warung yang suka menggoreng-gorengan gitu, jadi asapnya itu tersamarkan gitu kan. Nah kebetulan di situ ada si bapak pemilik warung tuh lagi bikin gorengan gitu buat anak-anak istirahat makan siang gitu kan. Nah saya tuh ngobrol-ngobrol, Pak kenapa sih, ada kejadian apa kok rame banget kayaknya nih, lagi ngetren kesurupan massal di sekolah. Terus si bapak kantin itu bilang, iya sih katanya, sebenarnya di daerah itu tuh di kelas gitu kan, di kelas itu tuh di belakangnya tuh ada sumur tua. Nah di situ tuh ada penunggunya katanya. Di sini juga udah turun temurun lah legenda itu juga, kalau orang-orang yang lama di sini mah tahu. Oh gitu, siapa namanya? Ya itu tuh kalau orang-orang yang bisa katanya, dia tuh bilang itu tuh namanya Eyang Mencrang katanya. Dan biasanya Eyang Mencrang itu suka terganggu apabila ada anak-anak perempuan terus bercandanya berlebihan. Nah si bapak warung tuh bilang gitu ke saya tuh gitu kan. Nah sudah gitu saya berhenti tuh ngerokok, udah selesai keluar dari warung kantin itu, saya menuju kelas yang rame-rame tuh, yang lagi rame kesurupan massal, karena udah banyak siswi-siswi juga yang dievakuasi gitu kan, terus didoain sama guru agama, terus sama pemuda-pemudi masjid itu pada baca-baca Quran di situ gitu kan, biar menenangkan suasana. Lalu saya tiba-tiba gabung juga tuh di situ dengan anak-anak yang bisa dikatakan anak-anak nakalnya lah gitu kan di sekolah. Terus dia bilang, lu ngerasain apa di sini katanya, sosok mistis gitu kan. Terus gue pasang gaya-gaya sosok seperti kayak orang meditasi gitu, seperti kumat kamit dikit. Iya sih di sini tuh suasananya gak kondusif nih, saya bilang gitu. Emang kenapa katanya? Kalau aku rasain sih di belakang tuh kayak energi besar deh. Jangan-jangan di belakang sini tuh ada sumur tua deh gitu kan. Serius lu? Iya kata. Coba kita lihat ke belakang. Pas dilihat ke belakang, emang benar di situ ada sumur tua, cuman
ketutupan rumput yang lumayan tinggi gitu kan. Oh iya bener Pe, ada sumur tua katanya. Iya kata aku tuh. Nih kalau aku rasain juga nih kayak aku udah kayak dapat bisikan gitu. Bisikan apa? Ini si penunggunya jangan-jangan namanya yang mencrang nih katanya. Terus teman-teman kayak, oh lu serius nih katanya. Iya aku bilang. Kalau lu nggak percaya lu tanyain deh ke si bapak kantin, dia kan paling lama di sini gitu kan. Serius nih? Iya kataku tuh. Nah, akhirnya sih teman-teman aku tuh pada berbondong-bondong tuh nanyain ke si bapak kantin tentang keberadaan sumur tua dan penunggunya di situ gitu kan. Terus si bapak kantin mengiyakan, iya katanya. Di situ tuh emang ada penunggunya, namanya yang mencrang gitu. Wah, di situ tuh nama saya tuh makin berkibar gitu di antara hal-hal mistis di sekolah gitu. Padahal dari hal-hal yang apa ya? Ya kenakalan anak-anak zaman dulu lah gitu kan. Sekalian seolah-olah memvalidasi tuh dari si bapak kantin dan teman-teman saya tuh bahwa saya tuh ada kelebihan gitu. Padahal saya mah cuman seru-seruan aja gitu ngelihat mainin orang gitu dengan hal-hal seperti itu. Nah, kejadian selanjutnya saya pernah mendamaikan sebuah kejadian nih, tawuran antar sekolah. Jadi waktu itu tuh ada kegiatan di kota saya tuh, lomba olahraga antar sekolah. Nah saat itu di lapangan basket di sarana olahraga di kota saya itu sedang mengadakan event tersebut. Nah kebetulan saat pertandingan basket itu giliran sekolah saya dan sekolah sebelah tuh yang sedang bertanding dan mau ke final, berarti semifinal mungkin lah ya, kalau nggak salah waktu itu semifinal deh. Nah saat itu karena mulai panas tuh situasinya dengan skor yang ketat, belum lagi antar supporter tuh biasanya saling teriak-teriakan, saling memaki gitu kan. Nah di situ tuh suasana makin panas. Belum lagi ada salah satu teman saya, sebut aja namanya Dian, nama samarannya. Dia tuh sangat memprovokasinya tuh sangat berlebihan sehingga yang bikin tim dari sekolah sebelah itu makin panas gitu kan. Belum lagi celotehannya yang nyeleneh gitu kan dari dia. Nah otomatis udah mulai gak kondusif lah, udah pada masang-masang muka serem dan siap-siap mau bertempur lah sama sekolah gitu. Nah akhirnya saya tuh udah punya feeling, aduh ini apaan lagi sih si Dian, ini kita bakal ada sesuatu nih pulang dari sini gitu. Nah lalu feeling saya bener gitu. Tiba-tiba kayak situasinya tuh kayak sudah mengenal masing-masing bahwa kita akan bertemu di jalan yang di bawah, kita berantem tuh rame-rame katanya gitu. Nah akhirnya seperti para koordinator masing-masing sekolah tuh kayak menuju jalan situ gitu. Nah kita pun sama nih, dari para cowok-cowok tuh datang juga nih mengkoordinir menghimpun kekuatan massa untuk datang ke titik pertarungan gitu. Nah singkat cerita kita menuju nih ke titik pertemuan. Padahal di situ nyali saya juga udah lumayan ciut tuh. Saya duduk saya berjalan di rombongan itu tuh agak ke belakang gitu nya. Terus saya sambil jalan gitu menuju titik pertempuran itu. Aduh ribut lagi nih. Terus saya mana belum pernah berantem lagi gitu kan, rame-rame gini. Terus saya harus gimana gitu kan. Ya dengan nada pasrah, di antara harga diri takut turun juga di antara di mata teman-teman yang lain. Akhirnya saya berjalanlah dengan pasrah. Akhirnya pada berhenti tuh, pada merapatkan barisan kayak aba-aba mau saling serang. Tiba-tiba saya ngelihat di sekolah sebelah yang mau ribut dengan sekolah saya itu, kok saya seperti ngelihat teman-teman main saya gitu di rumah gitu kan. Ini mah teman dekat saya semua gitu kan. Saya dengan beraninya dan pede gitu merangsek di antara tengah-tengah kerumunan anak-anak dari sekolah saya, maju ke depan. Terus pasang gestur seperti kayak siap bertarung gitu kan. Tiba-tiba si anak nakal dari sekolah sebelah itu bilang gini, ya ada si Faye katanya gitu, dia bilang. Terus teman-teman saya ngeliat juga kayak spontan gitu ngeliat saya, udah nggak akan benar katanya. Terus mereka tuh pada balik badan. Nah dari sekolah saya juga pada ngeliat kan, ngelirik ke saya, ini si Faye ada apa sih katanya. Pada gitu kan anak-anak yang punya nama di sekolah saya tuh, jangan-jangan bener nih selama ini dia punya sesuatu. Nah akhirnya itu tawuran tuh nggak jadi. Dari situ tuh nggak jadi, kita pulang tuh ke sekolah. Dari situ saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah nggak jadi tawuran. Saya tuh yang namanya berantem tuh bukan
yang nggak berani juga iya gitu, soalnya buat apa sih gitu, merebutkan apa gitu, cuman validasi sesaat terus yang bisa membahayakan nyawa juga gitu kan. Nah, ketika pulang ke sekolah kita ngumpul-ngumpul tuh laki-laki yang yang nakal-nakalnya itu tuh di kantin belakang sambil ngerokok. Lu punya apa sih, Pe? Bisa membubarkan kita yang mau tawuran gitu? Emang apa sih yang mereka lihat? Terus saya juga kan bingung saya mau jawab apa. Terus kalau saya jawab mereka adalah teman-teman saya main di rumah, itu sama dengan menjatuhkan harga diri saya juga dong di mata teman-teman. Akhirnya enggak lah, udah nggak usah diperpanjang, itu mah urusan gue, yang penting kita semua selamat hari ini, tidak terjadi apa-apa, kita pulang aja ke rumah masing-masing, kita lupakan masalah ini. Nah saya tuh pergi aja ke kelas meninggalkan gerombolan anak-anak nakal itu. Nah tapi si anak-anak di itu tuh masih terlibat percakapan tentang kejadian tadi lah gitu kan, tapi saya cuman nggak mau memperpanjang, takut keselimpet ntar mulut saya malah keluar lagi kartu saya gitu kan, harga diri saya malah jadi jatuh gitu. Nah singkat cerita, semenjak kejadian itu nih, seolah-olah saya tuh yang paling dijagokan tuh di sekolah tuh. Ketika kita mau tawuran antar sekolah atau ribut antar kelas, antar geng, pasti ada anak-anak yang menghubungi saya. Tiba-tiba ketika saya pulang sekolah, ada cowok minta tolong, Pe, tolongin gue nih, gue mau ribut nih sama sekolah anu gitu. Terus gue bilang nggak mau. Tiba-tiba datang lagi cowok, Pe, ayo nih gue mau ribut nih, sama kelas anu, lu mau bantuin nggak? Enggak, gue bilang gitu. Terus banyak lah yang minta tolong gitu kan, seolah-olah saya punya sesuatu yang lain gitu, padahal enggak. Itu cuman Tuhan aja ngasih momen saya untuk menaikkan harga diri dengan cara seperti itu mungkin kan di mata teman-teman. Malah ada yang memohon-mohon ke saya untuk ikut ikut ribut lah gitu, tawuran sama sekolah sebelah gara-gara rebutan cewek gitu kan. Kadang saya suka bilang, lu ributnya kenapa? Rebutan cewek nih gara-gara ini. Enggak, harga diri gue turun cuman gara-gara hal sepele, rebutin cewek apaan gitu. Dengan nada sombong saya sering berlaku seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saya lulus SMA tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh menimpa diri saya. Nah mungkin dari kejadian-kejadian itu akhirnya ya berlanjutlah seperti kisah-kisah kelakuan saya yang nyeleneh, kayak waktu saya menjual pusaka. Mungkin teman-teman bisa cari di episode menjual pusaka ya. Nah mungkin itu saja untuk episode kali ini yang gak ada horor-horornya, yang lebih nyeleneh. Ini saya berbagi aja nih dengan teman-teman. Oke teman-teman, bagi sobat obor di manapun kalian berada yang memiliki kisah yang akan dibagi dengan saya, silakan dikirim ke obor13.official@gmail.com. Semoga dari kisah teman-teman di sini bisa dibagi kisah positif sesama pendengar sobat obor sekalian. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.